Sekarang Lukas 5 ayat 33 sampai 39 ya, tentang puasa, Bapak Ibu, tentang puasa. Yang lalu pernah saya singgung juga di waktu kita membahas Matius. Ya, mungkin sudah lama Matius ya, saudara-saudara. Mungkin sudah lupa ya, saya ingat. Oke, saya ulangi lagi dengan tambahan ya, saya kasih tambahan, saudara. Nah, saya beri judul berpuasa yang benar. Kalau begitu ada berpuasa yang salah? Ada. Coba nanti kita akan lihat bersama-sama ya. Nah, ayatnya Lukas 5 ayat 33 sampai 39, lalu ada juga di Markus 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Oke, kita baca dulu, saudara. Lukas 5 33 ayat 39. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Nah, muncul lagi orang Farisi yang aneh-aneh ya Bapak Ibu ya. Terus curiga terus ini kalau kita lihat. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Nah, saudara, ayat 38, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Nah, apa maksudnya? Puasa lalu dihubungkan Yesus dengan perumpamaan tentang anggur ini ya. Nah, coba kita lihat. Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 3, di situ disebutkan, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang, yaitu Barnabas dan Saulus itu, mereka membiarkan keduanya, Paulus dan Silas untuk pergi menginjil. Nah, saudara-saudara, gereja mula-mula melakukan puasa, ya toh. Tapi murid-murid Tuhan pada zaman Yesus masih hidup tidak pernah dijelaskan mereka berpuasa. Murid-murid Yohanes Pembaptis juga berpuasa, ya, saudara. Kita lihat. Nah, kalau kita renungkan, ya, yang ada di sekitar kita, saudara-saudara kita yang Muslim juga berpuasa pada bulan Ramadan setiap tahun, betul? Orang Buddha juga berpuasa. Mungkin yang lain, kepercayaan lain juga ada ajaran dan praktek tentang puasa. Nah, lalu bagaimana dengan praktek puasa orang Kristen, saudara? Kalau ditanya apakah orang Kristen juga berpuasa? Iya, karena jemaat Antioquia tadi ya juga berpuasa. Nah, tapi pertanyaannya berpuasa yang seperti apa, saudara? Oke, sebelumnya ada pendapat tentang puasa. Sudah lihat? Pendapat yang pertama, orang mengatakan doa dan puasa itu merupakan kombinasi yang memiliki kekuatan besar. Masih ingat, saudara? Tuhan Yesus mengatakan jenis ini tidak bisa diusir dengan doa dan puasa. Masih ingat? Nah, berarti ketika orang Kristen berdoa tambah puasa, pasti ada kekuatan. Ya, kekuatan apa? Kalau sedang mendoakan orang yang kerasukan setan, setannya bisa keluar. Ya, kalau mendoakan orang yang sakit, bisa jadi sakitnya bisa sembuh. Ya, ini orang berpendapat begitu ya, saudara-saudara. Nah, sehingga ada yang masih ingat kalau di Prigen itu ada bukit doa ya. Dulu waktu saya mahasiswa dengan teman-teman itu, ya doa puasa di bukit doa di Prigen itu, Bapak Ibu. Karena terus terang kan kita dari GBPS, ajarannya doa dan puasa ini ketat sekali. Kita mahasiswa seminggu sekali mesti puasa, saudara-saudara. Ya, karena ajarannya ini, kalau kalian mahasiswa doa puasa, punya kuasa untuk melayani Tuhan lebih lagi. Nah, itu ajarannya begitu, saudara. Nah, doa itu perintah Alkitab.
1 Tesalonika 5:17 ya, tetaplah berdoa. Pray without ceasing ya, berdoalah tanpa berhenti. Doalah terus menerus. Doalah tanpa berkeputusan. Nah, itu perintah Alkitab. Makanya kita terus berdoa kan Bapak Ibu. Ya, bahkan jadwal doa syafaatnya Pak Sarif selalu kirim ya Bapak Ibu, waktunya berdoa syafaat ya, banyak sekali yang didoakan di situ. Betul. Perintah Alkitab soal. Jadi kita mesti berdoa. Nah, kalau puasa memang tidak ada keterangan di dalam Alkitab dalam bentuk perintah. Kalau PL itu perintah, termasuk bagian dari hukum Taurat, saudara-saudara. Tapi kalau dalam Perjanjian Baru, kita tidak menemukan puasa itu perintah. Ya, oke, ini kita akan lihat. Nah, kalau begitu, puasa itu berlaku pada zaman Perjanjian Lama. Iya, seperti murid-murid Yohanes Pembaptis dan orang-orang Farisi yang berpuasa. Nah, jadi ini golongan yang kedua. Puasa itu tidak perlu, karena puasa itu PL, lalu zaman Yohanes Pembaptis dan juga orang Farisi. Ya, kenapa? Tadi Yesus mengatakan, kalau mempelai laki-laki itu masih bersama dengan sahabat-sahabatnya, nggak perlu berpuasa. Betul ya, saudara? Nah, kita lihat, makanya di masa awal Perjanjian Baru, para murid Yesus tidak pernah berpuasa. Karena Yesus sebagai mempelai laki-laki masih bersama-sama dengan mereka. Benar ya? Masih ingat ayat yang kita baca tadi, saudara? Kalau mempelai itu masih bersama dengan mereka, dengan sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat itu nggak perlu berpuasa. Karena ada mempelai, saudara. Makanya bersuka cita. Ya, toh? Ada mempelai, ada kehadiran Tuhan, bersuka cita. Karena berpuasa itu simbol dari duka cita, simbol dari penyesalan. Bapak Ibu. Sekali lagi ya. Jadi kalau sedang kalau sedang bersuka cita, itu justru dibuktikan, dilampiaskan dengan makan bersama. Ya. Tapi kalau berduka cita, ya disimbolkan dengan berpuasa. Penyesalan juga disimbolkan dengan puasa. Ingat orang-orang Perjanjian Lama itu. Kalau mereka menyesal, katakanlah waktu kita baca kitab Raja-Raja ya, ketika raja bersalah, umat Tuhan juga bersalah, kemudian mereka merendahkan diri dan berpuasa, artinya apa? Menunjukkan bahwa mereka sudah menyesal, minta ampun di hadapan Tuhan, mohon anugerah Tuhan untuk memulihkan bangsa. Saudara, mereka lakukan yang namanya berpuasa. Jadi ada perasaan seolah-olah Tuhan sangat jauh karena dosa dan kesalahannya. Makanya pada saat itulah berpuasa. Tapi kalau mempelai sedang bersama-sama, nggak perlu berpuasa. Makanya di Perjanjian Baru ada Yesus sebagai mempelai. Orang Perjanjian Baru awal zaman Yesus tidak pernah dijelaskan berpuasa. Tapi saudara, kita akan lihat ya yang ketiga. Puasa itu perlu. Kenapa? Karena mempelai laki-laki surga yaitu Yesus sudah tidak bersama lagi secara fisik dengan mereka. Yesus sudah naik ke surga. Makanya di Kisah Rasul 13 tadi, itu kan sudah, apa istilahnya, Yesus sudah tidak ada bersama mereka secara fisik. Yesus sudah naik ke surga, makanya ada praktek puasa di sana. Jadi puasa perlu. Apalagi masa kini, perlu Bapak Ibu, perlu ya. Yesus tidak bersama secara fisik kepada kita kan, di dalam gerejanya, saudara. Makanya perlu berpuasa. Oke, lalu yang keempat. Nah, ini yang pengalaman umat Tuhan di Yesaya 58 ayat 3 dan 5. Puasa itu merupakan cara memaksa Tuhan untuk mengabulkan permintaan kita yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Nah, lihat ya, saudara-saudara. Puasa itu merupakan cara memaksa Tuhan untuk mengabulkan permintaan kita yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Memang menurut kita itu baik. Betul ya saudara. Tapi menurut Tuhan belum tentu baik. Apa contohnya saudara? Masih ingat Pak Bambang waktu kapan yang tadi pagi ya, dia bahas seorang anak itu pengen ruangan di rumahnya terang semua. Lalu caranya supaya terang itu bagaimana? Bintang, bulan yang di langit itu supaya bisa turun menerangi rumahnya. Ya, menurut anak ini baik toh Bapak Ibu. Supaya terang, nggak usah bayar listrik, gitu ya saudara-saudara, terus terang gitu kan. Karena ada bulan dan bintang yang terus
memberikan cahayanya. Tapi, saudara, ini menurut Tuhan baik enggak kira-kira? Kalau itu dituruti, apa yang terjadi, saudara? Dunia ini kan hancur. Betul enggak? Kalau bulan jatuh ke bumi, bintang juga yang besarnya lebih besar dari bumi, hancur kan? Nah, artinya makanya enggak dikabulkan. Ya walaupun dipaksa seperti apa, nggak akan dikabulkan. Sebab Tuhan tahu yang terbaik. Kalau ini dikabulkan, nanti semua jadi rusak, semua jadi kacau. Memang baik menurutmu. Karena engkau masih anak kecil, baik menurutmu. Tapi itu tidak baik. Ya mungkin contoh yang lain banyak, saudara-saudara. Ya, baik menurut kita, belum tentu baik menurut orang lain, belum tentu baik menurut Tuhan. Nah, tapi dalam konteks ini kadang-kadang puasa dipakai untuk memaksa supaya Tuhan mengabulkan semua keinginan kita. Nah ini nggak boleh, ya saudara, nggak boleh. Pak Yono pernah cerita, ya ada ajaran yang mengatakan apa yang kita inginkan, doa sama Tuhan, kita tuntut dari Tuhan, pasti terjadi. Pasti Tuhan ikut maunya kita. Wah ini salah, gitu ya saudara. Nggak benar ini nggak sesuai Alkitab. Nah caranya bagaimana supaya Tuhan melakukan apa yang kita inginkan? Ya doa dan puasa. Saudara. Nah ini nggak boleh yang begini. Ini nggak ada di Alkitab ya saudara. Dan itu terjadi zaman di perjanjian baru, maksudnya nggak ada. Di perjanjian lama muncul. Makanya Nabi Yesaya marah di sini, menegur umat Tuhan. Puasa yang kamu lakukan itu salah kalau begini. Nanti dibaca saudara. Nah Tuhan menjawab doa dan pergumulan kita itu bukan karena doa dan puasanya, tetapi karena kasih karunia atau karena Tuhan sendiri yang bekerja. Karena kebaikannya dia kabulkan doa kita. Nah bukan berarti kalau begitu kita nggak usah berdoa dan puasa. Enggak. Kita tetap harus berdoa dan berpuasa. Tapi ketika Tuhan mengabulkan doa kita, semuanya itu karena kehendaknya. Nah coba lihat Lazarus. Sudah mati 4 hari. Kenapa 4 hari? Supaya benar-benar tahu sudah mati. Dan apalagi ditambah sudah busuk. Nah ini kan sudah tidak mungkin untuk bangkit, tidak mungkin untuk hidup Bapak Ibu. Ya, kemarin tutup peti ya Bapak Ibu, almarhum Pak Binti itu ya meninggalnya Minggu, lalu kemarin belum ditutup, saya pimpin, setelah itu tutup peti. Ya mungkin diformalin hitam semua ya Bapak Ibu. Tapi Bu Lisa sudah memberi kabar waktu ibadah itu ya, ketika dikabarin kritis lalu pulang, ketika pulang itu sudah biru. Ya, papahnya Pak Binti sudah biru. Ya, apalagi anaknya ada yang dokter, ya menantunya dokter, banyak saudaranya yang dokter juga. Nah, jadi pasti percaya sudah meninggal, ya saudara ya. Apalagi saya melayani hari ketiga ya, sudah 3 hari ya Bapak Ibu ya. Tidak mungkin bisa hidup lagi, nggak mungkin saudara. Tapi memang kalau Tuhan ingin menghidupkan ya bisa, saudara. Tapi malam itu enggak, karena peti tutup, tadi pagi dimakamkan. Nah dalam konteks Lazarus, sudah lihat, sudah 4 hari dikubur, sudah bau busuk ya, sudah membusuk semuanya. Firman Tuhan mengatakan apa? Lazarus tidak berdoa untuk bangkit, Lazarus juga tidak beriman untuk bangkit, betul saudara-saudara? Karena dia sudah mati, tapi karena Yesus yang berkehendak, ya bisa. Tetapi jika Tuhan menghendaki bangkit, maka Lazarus akhirnya bangkit dari kubur, saudara-saudara. Tapi ini jarang terjadi ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya itu masih terjadi ya kita ajak hamba Tuhan yang berani membangkitkan orang mati ke Adiasa Bapak Ibu. Ya gitu ya. Tapi kenyataannya kan nggak ada, saudara-saudara. Ya toh, nggak ada. Betul? Nah, karena sudah waktunya ya sudah, gitu ya. Walaupun orang yang bersangkutan ini puasa katakanlah, supaya Tuhan bangkitkan gitu, nggak mungkin. Saudara. Nah, Tuhan itu tidak bisa dibujuk dan dirayu oleh manusia. Ini yang harus diingat. Ini ada hubungannya dengan Yohanes 2 ya. Ibu Maria, mamanya Yesus itu, ketika orang-orang di Kana, ya perjamuan kawin itu, nikah di Kana, kehabisan air anggur, Ibu Maria berkata kepada Yesus supaya Yesus lakukan sesuatu di situ. Tapi Yesus berkata, saatku belum tiba, Ibu, terjemahan kita. Tapi terjemahan lain mengatakan, saatku belum tiba, hei perempuan. Loh, ibunya sendiri dibilang perempuan. Ya memang ibunya perempuan, tapi ini kan gak sopan, saudara. Iya kan?
Jadi ibunya harusnya ngomong ibunya dong. Tapi ini dia ngomong perempuan. Nah, ini mau menunjukkan apa sebenarnya? Dalam konteks itu, Injil Yohanes menunjukkan kealahan Yesus. Dan Ibu Maria disebut perempuan artinya apa? Diingatkan waktu kisah penciptaan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi dalam konteks itu, Ibu Yesus walaupun mamahnya sendiri dibilang engkau ciptaan, aku adalah Tuhan yang adalah pencipta. Jadi ciptaan tidak bisa merubah keputusannya, mempercepat atau memperlambat apa yang harus dilakukan. Enggak, saudara. Makanya mereka kehabisan air anggur. Ya, hari pertama air anggur masih ada, kedua masih ada, hari ketiga tamu semakin banyak, keempat tamu semakin banyak. Memang pesta pernikahan orang Yahudi begitu ya. Tamu hari pertama nggak boleh pulang, saudara. Sampai hari ketujuh pesta pernikahan itu. Makanya tidak heran kalau hari keempat kelima bisa jadi air anggurnya habis. Karena tamunya semakin banyak. Ya, bukan tuan rumah kurang mempersiapkan, tidak. Makanan itu. Ya malu kan pasti, saudara. Tapi kita bisa lihat di situ, ya kasihan tamu yang datang hari keempat kelima. Air putih ya, saudara-saudara ya. Tuhan lakukan mujizat. Karena tidak mau di dalam pesta pernikahan itu dipermalukan, ya saudara. Akhirnya saya percaya hari ke-6 atau ke-7 Yesus lakukan mujizat. Nah, itu mau menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berdaulat dan manusia termasuk ibunya sendiri adalah ciptaan. Nah, lalu yang kelima, yang terakhir, pendapat tentang puasa. Puasa itu bagian dari ibadah. Ya, makanya Kisah Rasul 13, 23, 14, 23 mengatakan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang kutentukan bagi mereka. 3, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi saudara-saudara, kalau terakhir-terakhir ini melakukan puasa dan doa, itu merupakan ibadah. Orang muslim betul. Ya, bunyinya apa? Selamat menunaikan ibadah puasa. Betul ya? Di mana-mana tertulis itu ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Memang sesungguhnya puasa itu bagian dari ibadah kita juga. Ya, kombinasi dengan doa kita di hadapan Tuhan. Nah, kalau ditanya waktu, kalau dalam perjanjian lama jelas Bapak Ibu ya. Waktu puasa dalam PL ada yang 1 hari dari pagi sampai sore, 2 Samuel 3 ayat 35, 1 hari penuh 24 jam, Daniel 6 ayat 18-19, lalu 3 hari penuh, kitab Ester pasal 4 ayat 16, karena menghadapi bencana nasional ya. 7 hari 2 Samuel 12, 16-18, 40 hari seperti Musa, seperti Yesus juga, seperti Elia, puasa 40 hari. Nah, sasaran puasa dalam PL, berpuasa untuk mengetahui kehendak Tuhan. Mengharapkan kebangunan rohani, Bapak Ibu. Untuk keperluan pergumulan khusus. Ya, untuk bahaya nasional. Nah, kita boleh berdoa ditambah puasa kalau kita mengharapkan hal-hal yang seperti ini. Sebagai peringatan juga bahwa Tuhan campur tangan, peristiwa itu sangat penting, Bapak Ibu. Bukti penyesalan dan pertobatan, betul ya? Berpuasa sebagai persiapan keselamatan bangsa-bangsa. Kalau mengharap KKR, banyak pertobatan, ya orang Kristen banyak doa dan berpuasa. Nah, mengampuni musuh pun juga dibuktikan dengan berpuasa juga, saudara-saudara. Nah, itu konteks puasa dalam PL. Nah, sekarang dalam PB terakhir, Matius 4, 1-11, Kisah Rasul 13, 23 tadi. Berpuasa dipakai untuk persiapan pelayanan yang baru. Saudara-saudara. Paulus dan Barnabas diutus oleh gereja Antiokhia untuk melakukan perjalanan misi. Makanya jemaat itu berdoa dan berpuasa setelah itu mengutus Paulus dan Barnabas ya. Bukan Silas, Paulus dan Barnabas. Puasa itu tidak perlu diperlihatkan. Ini kata Tuhan. Hanya Allah Bapa yang mengetahui dan memberi pahala. Matius 6 ayat 16-18. Kalau engkau mau berdoa, masuklah kamar, tutup pintu rapat-rapat. Kalau engkau berpuasa, minyakilah wajahmu. Jangan sampai orang melihat engkau berpuasa. Sisirlah rambutmu. Jangan sampai acak-acakan dan orang mengatakan kamu sedang berpuasa. Enggak, saudara. Tidak diperlihatkan. Makanya disebut puasa adalah aktivitas senyap. Tetapi di dalam kesenyapan itu,
Orang percaya yang berpuasa mengharapkan kuasa dan mujizat Tuhan terjadi. Nah, kalau ditanya ketentuannya bagaimana, nggak ada Bapak Ibu. Ya, dalam perjanjian baru, gereja masa kini praktek puasa tidak ada ketentuan atau peraturan seperti apa. Kecuali gereja sendiri memberi ketentuan apa. Ya sudah, mau tidak makan tidak minum boleh. Tidak makan dan hanya minum boleh. Atau tidak makan yang disenangi, saudara gitu ya. Atau hanya makan buah saja, fleksibel waktunya. Ya, umumnya gereja kita mengadakan puasa sampai sore saja, sampai jam 6 makan malam, habis itu sudah. Ya, oke. Waktunya fleksibel, diatur sendiri. Nah, ini ya, paling akhir tujuan kita berpuasa meneladani Yesus. Berpuasa itu bukan membuat kita lebih rohani, lebih saleh dari yang tidak berpuasa, bukan, saudara. Lalu juga bukan membuat doa kita lebih cepat dijawab Tuhan, juga enggak ya. Ada orang yang berkata, doamu kenapa enggak dijawab? Kamu enggak puasa sih, coba puasa, pasti doamu cepat dijawab. Enggak, saudara-saudara, enggak ada hubungannya ya. Oke, dan bisa terbebas cepat dari masalah hidup, oh enggak. Berpuasa juga bukan untuk merayu dan membujuk serta mengubah keputusan Tuhan, enggak, saudara. Berpuasa bukan perintah Alkitab, tapi merupakan salah satu bagian dari ibadah. Sudah ya tadi. Berpuasa itu bukan sekedar persoalan tidak makan dan minum, tetapi merupakan tindakan konkret di dalam hidup dan sesama manusia. Jadi tetap fokusnya adalah kita dengan Tuhan, lalu kita dengan sesama. Ya, oke. Ini yang paling akhir. Kenapa berpuasa? Supaya kita lebih fokus dan berkonsentrasi pada Tuhan. Ya, karena kita menyendiri gitu ya, ke bukit doa lah atau kemana. Karena kita mau berkomunikasi dengan Tuhan, terbebas dari hiruk pikuk ya, keramaian di kota. Bisa, saudara. Itu bisa kita lakukan. Amin. Tuhan memberkati.